Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham cuan, TPIA, Antam, dan Pegas untuk minggu depan tanggal 26 sampai 28 Mei 2025, dan bursa hanya buka 3 hari saja di minggu depannya, karena di hari Kamis dan Jumat adalah hari libur. Oke, kita langsung saja ke analisanya ya. Bagi yang ingin join ke Antek Saham Channel, boleh langsung bergabung melalui link yang ada di deskripsi, atau yang ingin join ke premium, boleh hubungi saya melalui Telegram @yosuaal, dan kalian akan mendapatkan diskon jika join sebelum tanggal 30 Mei. Oke, untuk info selengkapnya hubungi saja saya melalui Telegram. Kita mulai dari cuan dulu ya. Untuk cuan boleh kita lihat ya di sini langsung bergerak naik ya di hari Selasa. Dari sini dia turun dulu, lalu di hari Selasa langsung gap up karena ada berita mau stock split ya, atau mau SS. Di hari Selasa ada pemberitaan tersebut, langsung gap up untuk saham cuan dan break area supply atau area resisten di angka 10.600 sampai 11.175. Oke. Dan di sini berarti sudah break ya dari area tersebut, dan ini menjadi area support untuk saham cuan. Ini menjadi support ya karena sudah di breakout. Jadi view saya pada saham cuan masih akan lebih cenderung bergerak naik, karena di sini boleh kita lihat dia membuat pola break and retest. Setelah dia break, dia retest, lalu ada potensi dia akan lanjut bergerak naik. Jadi view saya pada cuan untuk minggu depan atau 3 hari di minggu depan akan lebih cenderung untuk bergerak naik ke resisten 12.200. Ini menjadi target terdekat. Lalu target berikutnya di angka 12.775. Oke, jadi view saya, ini resistennya. Oke, jadi view saya pada cuan akan lebih cenderung untuk bergerak naik selama di atas support 10.000, supportnya sini saja, 10.500. Oke, kita pakai 10.550 ya. Jadi selama di atas support ini, maka view dari saham cuan akan lebih cenderung untuk bergerak naik ke resisten 12.200 sampai 12.700. Jika kita lihat ya dari broker summary-nya, nah memang secara broker summary-nya ada jualannya di sini. 1 minggu terakhir distribusi dari asingnya di sini, dari asing. Masih sama 2 minggu terakhir asing, dan yang beli rata-rata dari lokal ya. Dan juga volume jualannya sangat besar dari asingnya di sini. Tapi boleh kita lihat saham cuan lanjut bergerak naik. Oke. Jadi secara broker summary memang tidak terlalu bagus, tapi boleh kita lihat teknikalnya sangat konsisten naik ke area resisten. Jadi view saya pada cuan masih akan lanjut bergerak naik karena masih dalam pola pembuatan uptrend, jadi masih dalam pergerakan naik ya. Boleh kita lihat historisnya di sini, break and retest, break retest, break retest, dan akhirnya di sini ya, boleh kita lihat sini break retest, bergerak naik lagi di sini juga. Jadi untuk cuan potensi seperti itu ya. Setelah break dia retest dan bergerak naik kembali. Oke. Jadi untuk cuan masih akan lebih cenderung untuk bergerak naik ke area resisten 12.200 sampai 12.700. Tapi seperti yang tadi broker summary-nya tidak terlalu menarik. Untuk sekarang sebenarnya masih bisa entry ya, bagi kalian yang mau entry. Tapi untuk stop loss saya sarankan di bawah 10.700 ya. Support terdekat di situ, tapi support kuatnya di 10.500. Jadi saran saya jika ingin entry pada saham cuan, tunggu dia turun sedikit ya. Turun ke area support 10.500. Setelah mencapai support tersebut, maka boleh beli dengan target di 12.200. Oke. Jadi lebih baik seperti itu, tunggu dulu di area bawah. Jika ada konfirmasi, maka boleh beli. Tetapi jika belum ada konfirmasi, maka lebih baik wait and see dulu untuk saham cuan. Karena secara broker summary-nya, pergerakan naik tidak didukung dengan adanya inflow atau volume akumulasi pada saham cuan. Jangan-jangan nanti pergerakan naik di sini digunakan bandar atau orang tertentu untuk jualan di harga atas. Oke. Nah, maka dari itu untuk saham cuan pantau support di 10.500. Selama di atas support tersebut, maka pergerakan dari saham cuan akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Oke, jadi view saya seperti ini. Masih ada potensi dia akan turun dulu, koreksi dulu, lalu bergerak naik nantinya. Lanjut ke saham yang kedua ada TPIA. Untuk TPIA di sini sangat bagus ya. Sayangnya trading plan atau ya trading plan kita di minggu yang lalu
tidak hit ya, TP-nya tidak turun dulu, tapi langsung break supply dan langsung bergerak naik ke target atau ke area resisten. Dari sini untuk trading plan kita hapus. Dan di sini pergerakan TP-nya sudah mendekati area ini menjadi support ya. Karena sudah di breakout. Sudah mendekati area all time high-nya. All time high TP-nya di angka 11.225. Dan TP-nya berpotensi mencapai area ini ya. Tapi di sini ada sebuah resisten 10.625 yang potensi dicapai dalam jangka waktu yang pendek ya. Jadi view saya pada TP-nya masih akan lanjut bergerak naik ke area resisten 10.625 sampai 11.225. Jadi akan bergerak naik ke area ini. Setelah itu akan terkoreksi nantinya karena area ini menjadi area taking profit ya dari para bandar, jadi potensi dia akan naik ke sini. Jika nanti retail sudah FOMO di atas, maka bandar akan mulai jualan dan taking profit di atas. Secara broker summary-nya kita cek ya. Oke, volume di 1 minggu terakhir masih bagus, tanggal 23. Sepertinya masih bagus juga ya, di sini agak oke, masih bagus. Ya, masih akumulasi ya. 1 minggu terakhir juga masih bagus, 2 minggu terakhir juga masih akumulasi, jadi full akumulasi untuk saham TP ya. Jadi view saya pada TP ya masih akan lanjut bergerak naik ke area ini ya, 10.600 sampai 11.225. Yang ingin scalping di TP ya boleh masuk saja ya. Manfaatkan volatilitas dan pergerakan naik di sini dan boleh ikut dengan ambil keuntungan 2-3% atau bahkan ke 5%. Tapi jangan lupa jika di bawah turun, jangan lupa cut loss juga supaya nanti tidak menjadi floating loss yang terlalu berlebihan. Oke, jadi jika ingin entry maka harus siap cut loss karena bisa saja nanti tiba-tiba dibanting atau kalian akan floating loss nantinya jika tidak cut loss nantinya. Oke, jadi pantau area resisten 10.600 sampai 11.200. Jika sudah mencapai area ini maka lebih baik wait and see dulu untuk saham TP ya. Dan view saya akan seperti itu, akan masuk ke area tersebut dan akan bergerak turun ke support 9.800. Lanjut ke saham yang ketiga ada Antam ya. Antam juga sangat bagus ya, break area resisten kita 2.900 di breakout di hari Rabu dan di hari Jumat lanjut bergerak naik ke resisten 3.130. Nah, karena di sini masih sangat bagus untuk Antam, maka view saya akan lanjut bergerak naik kembali. Ini menjadi support ya, karena sudah di breakout. Jadi untuk Antam masih akan lanjut bergerak naik karena sudah break area supply. Target kenaikan potensi ini saya hapus ya. Potensi targetnya ke area 3.300 sampai 3.400. Kita ubah ke weekly. Ini merupakan area resisten sebelumnya ya di sini. Jadi view saya pada Antam potensi lanjut bergerak naik ke area tersebut 3.300 sampai 3.400. Jika kita lihat harga emas ya, XAUUSD di hari ya di sini masih sangat bagus juga dan bahkan break ya di sini. Jadi harusnya emas juga lanjut bergerak naik dan pola double top di minggu yang lalu tidak valid ya di sini. Jadi emas akan lanjut rally dan bergerak naik. Ini menjadi sentimen positif untuk saham-saham emas di minggu depan. Oke, jadi view saya untuk emas akan lebih cenderung untuk bergerak naik dan juga untuk saham Antam ya. Karena di sini sudah break, baru break ya di hari Jumat, jadi view-nya akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Oke, jadi balik lagi ke Antam, akan lanjut bergerak naik di hari Senin sampai hari Rabu depan. Lanjut ke saham yang kita cek dulu ya. Broker summary-nya pastinya akumulasi di sini. Oke, terlihat jelas akumulasi yang sangat besar dari asingnya di sini. Jadi harusnya Antam masih akan lanjut bergerak naik. Lanjut ke saham yang keempat ada Pegas. Pegas juga di sini sangat bagus ya. Lanjut bergerak naik di atas 1.700. Jadi view saya pada Pegas masih akan lanjut bergerak naik atau minimal dia akan koreksi dulu ya. Koreksi dulu. Jadi dia potensi turun dulu karena di area 1.800 mengalami rejection. Jadi potensi dia turun lalu bergerak naik kembali ya. Target saya masih ke area 1.835
sampai ke angka resistance ini, sampai ke angka 1890 ya. Jadi untuk Pegas, view saya cenderung bergerak naik ke area ini, tapi kemungkinan di hari pertama dia akan turun dulu, turun ke area 1700, dan setelah mencapai area tersebut akan bergerak naik kembali. Secara broker summary kita cek ya, apakah ada akumulasi. Oke, ada distribusi di hari Jumat tanggal 23, jadi kemungkinan dia akan koreksi dulu seperti yang tadi ya, koreksi dulu lalu lanjut bergerak naik nantinya, tapi secara keseluruhan masih ada akumulasi pada Pegas. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join ke premium dan manfaatkan diskon yang ada. Sekian dari saya, terima kasih.